Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Ilham Andi Kusuma dengan NPM 21130230019 dari Prodi Pendidikan Kimia dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi pasal gerakan pramuka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Selamat menyaksikan. Pasal 9. Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Pasal 10. 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. 2. Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. 3. Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepramukaan. A. Di depan menjadi teladan, B. Di tengah membangun kemauan, dan C. Di belakang membangun dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, dan D. Pandega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13. 1. Warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, dan D. Pramuka pandega. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14. 1. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, C. Pamong, dan D. Instruktur. 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. 3. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15. Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16. Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas A. Gugus depan, dan B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.